Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mulia, NIM 220081, kelas S14B. Video ini adalah video pendidikan kesehatan berbasis animasi yang saya buat untuk menjelaskan mengenai konsep nutrisi pada pasien kritis di ruangan ICU serta konsep psikologis yang mengancam jiwa seperti grief, loss, hope, and suffering. Selamat menyaksikan. Nutrisi pada pasien intensif. Pentingnya nutrisi pada pasien intensif. Pasien intensif tidak mampu untuk memenuhi asupan nutrisinya sendiri, sehingga akan timbul masalah seperti malnutrisi, yaitu hipermetabolisme dan juga katabolisme. Sehingga pentingnya nutrisi pada pasien intensif adalah untuk memberikan nutrisi yang tepat dan juga adekuat bagi pasien intensif. Terapi nutrisi pada pasien intensif. Yang pertama ada nutrisi enteral. 48 jam hingga 6 hari setelah masuk unit perawatan intensif. Setelah stabilitas hemodinamik tercapai, aman, nasogastrictum dalam 24-48 jam pertama. Pada pasien dengan hemodinamik tidak stabil, terapi nutrisi enteral dimulai ketika pasien menggunakan vasopresor dengan dosis stabil atau menurun dan volume resusitasi yang adekuat dengan pendekatan tropik 10-20 ml per jam. Pemantauan terapi nutrisi harus dilakukan setiap hari dan elektrolit harus dipantau secara ketat. Komposisi terapi nutrisi enteral sangat bervariasi dengan mempertimbangkan kebutuhan makronutrien dan mikronutrien dasar pasien. Nutrisi enteral dapat dimulai dengan formula polimer standar atau dengan Blenderizal Tube Feeding Formula atau BTF. Formulasi nutrisi parenteral standar telah diformulasikan dengan campuran larutan yang mengandung lipid, karbohidrat, asam amino, elektrolit, vitamin, mineral, dan trace element. Terapi nutrisi enteral tidak direkomendasikan pada pasien dengan shock persisten. Beberapa pasien yang intoleransi nutrisi melalui lambung dapat digunakan pemberian nutrisi postmolik. Yang kedua, nutrisi parenteral. Nutrisi parenteral merupakan metode pemberian nutrisi yang diberikan secara langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran cerna. Terapi nutrisi parenteral tidak dapat dimulai sebelum semua strategi untuk menghasilkan nutrisi enteral dilakukan. Terapi nutrisi parenteral direkomendasikan untuk dimulai setelah 3-7 hari jika pasien tidak dapat mentoleransi nutrisi enteral dan tingkat kebutuhan nutrisi enteral di bawah 60% dalam 3 hari pertama. Nutrisi parenteral dapat diberikan melalui kateter venous sentral. Glukosa merupakan karbohidrat utama pada nutrisi parenteral dengan konsentrasi 40%, 50%, dan 70%. Tabel kebutuhan nutrisi dasar penyakit kritis. Air per hari 30 ml, natrium per hari 1-2 mmol, klorida 1-2 mmol, kalium 0,8-1,2 mmol, kalsium 0,1 mmol, magnesium 0,1 mmol, fosfat 0,2-0,5 mmol, energi 25 kcal, karbohidrat 2 gram, protein 0,8-1,2 gram, lipid 1 gram. Konsep psikologis pada kondisi yang mengancam jiwa. Ada grief atau duka cita dan loss kehilangan. Duka dan kehilangan merupakan hal yang pasti dialami oleh semua orang dalam hidupnya. Keduanya nyata bagi individu yang pernah mengalami kehilangan. Duka adalah bagian internal dari kehilangan. Perawat mungkin mengalami hal ini secara pribadi, atau mereka mungkin menjadi sistem pendukung bagi pasien dan keluarganya yang mengalami kesedihan dan kehilangan. Peran perawat untuk memberikan perawatan penuh kasih kepada pasien dan orang-orang yang dicintainya, dan perawatan ini akan berbeda dari orang ke orang. Penting juga bagi perawat untuk menjaga ketahanan emosional agar mampu memberikan perawatan terbaik bagi mereka yang mengalami kesedihan. 5 tahap kesedihan, Elizabeth Kubler-Ross dalam bukunya Death and Dying tahun 1969, David Chrysler, mereka merinci 2 tahap tambahan. Yang pertama, shock atau shock, seseorang merasa tidak percaya dan mati rasa. Yang kedua, ada penolakan atau denial. Yang ketiga, ada marah. Yang keempat, ada tawar-menawar atau bargaining. Yang keempat, ada depresi. Yang kelima, ada pengujian, mencari solusi realistik.
dan mencoba membangun kembali kehidupan mereka dalam realitas baru. Dan yang terakhir, ada penerimaan atau acceptance, menerima bahwa ini adalah realitas baru yang harus dihadapi. Selanjutnya ada hope, harapan, and suffering atau penderitaan. Harapan adalah elemen kunci dalam perawatan pasien kritis. Ini melibatkan keyakinan bahwa situasi pasien dapat membaik dan perbaikan kesehatan adalah tujuan yang layak. Harapan bisa menjadi faktor motivasi yang kuat bagi pasien dan keluarganya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Penderitaan atau suffering. Penderitaan dalam konteks perawatan kritis merujuk pada pengalaman emosional dan fisik yang sangat sulit dan menyakitkan yang dialami oleh pasien dan keluarganya. Pasien kritis sering menghadapi rasa sakit yang intens, ketergantungan pada alat medis, dan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Selain itu, keluarga juga dapat mengalami penderitaan yang mendalam saat menyaksikan penderitaan orang yang mereka cintai. Teknik komunikasi terapeutik menurut The American Association of Critical Care Nurses. Yang pertama ada name, merespon dengan mengidentifikasi perasaan. Yang kedua, understand atau menawarkan bantuan. Yang ketiga, respect atau mengungkapkan penghargaan. Yang keempat, support atau memberikan dukungan. Yang kelima, explore atau menjelajahi lebih lanjut perasaan